Pro 2 malam hari ini ada Mas Fikri Abdillah. Selamat malam Mas Fikri. Selamat malam Mas Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Dengar ya ini ya, dengar ya. Sepertinya pakai ini aja nih Mas Fikri ya. Pakai ini aja nih kalau gitu. Siap, dengar ya, dengar ya. Ya. Oke. Oke. Yes, yuk lanjut lagi. Ya, ini ya udah masuk kayaknya. Cek. Oke, Siap. siap. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sebuah rencana. Rencana ini berkaitan dengan rencana kehidupan. Mungkin seperti itu atau bukan sih? Betul sekali ya. Tapi yang lebih utama kalau di judul yang sudah yang sudah disampaikan seperti kemarin itu, lebih utamanya ke mereka-mereka yang usianya masuk ke quarter life crisis. Apa itu ya? Quarter life crisis. Iya. Ini apa sih ini? Ini usia life crisis ini seperti apa ini, Mas? Oke, baik ya. Apa namanya, lupa nih. Sahabat kreatif. Sahabat kreatif, ngomong banget. Dengan waktu telepon sahabat kreatif Pro 2 yang luar biasa di malam ini. Senin ya. Kalau orang bilang Senin katanya hari yang paling banyak yang tidak suka. Oh iya. Akhirnya dan sebagainya. Tapi kita coba untuk Senin ini menjadi satu start awal yang asik banget untuk diobrolkan, asik banget untuk kita bisa melalui hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya menjadi sebuah hari yang menyenangkan karena semua sudah terplanning, semua sudah terencana, semua sudah ada bayangan ke depan. Saya akan meraih apa di hari Selasa, saya akan meraih hari apa di hari Rabu dan seterusnya. Nah, hari Senin ini spesial dihantarkan plan your life. Artinya apa? Rencanakan hidupmu. Nah, ini spesial untuk teman-teman semuanya nih yang usianya masuk ke ranah 18 sampai 30 tahun. Asumsinya seperti itu. 18 sampai 30 tahun. Kenapa? Nah, kalau dibilang dari judul ya, istilah itu mengemuka quarter life crisis itu dari angka 1 century atau 1 tahun ya. Kemudian menjadi quarter adalah sekitar 25. Asumsi usia itu ternyata ya, kalau kita bicara tentang masalah perkembangan psikologi, di usia 18 sampai 30 itu masuk ke remaja akhir, dewasa awal. Asumsinya apa di saat itu? Di saat itu kalau boleh dibilang ya, ke sobat kreatif semua ya, kalau kita melihat jenjang sekolah misalnya, setelah lulus SMA yang mereka kuliah, dia dapat jenjang kuliah untuk dapat aktivitasnya. Nah, kalau yang belum, mau ke SMA, mau ke lanjut ke kursus atau bekerja langsung, dia kan harus punya poin penting di sana. Nah, itu planningnya, itu satu. Nah, di usia yang juga masuk jenjang di situ, ada usia ketika 22, 23. Itu apa? Ketika mereka setelah selesai kuliah, akan ada tuntutan-tuntutan baru, tidak dari mereka, tapi dari masyarakat sekitar. Itu yang akan menjadi yang menarik kayak gitu. Nah, kebanyakan ini yang keliru. Ada pola pikir, ada sesuatu hal yang tidak tepat ketika disampaikan kepada mereka-mereka di usia ini. Apa itu yang tidak tepat? Kebanyakan mereka satu, lupa merencanakan. Yang kedua, seolah-olah yaudah yang dihadapan kita aja, dihadapin aja. Itu dua. Yang ketiga, kadang-kadang ada tuntutan-tuntutan yang lain yang tidak sesuai dengan passion mereka, sehingga mengakibatkan mereka itu harusnya bisa meraih sesuai dengan keinginan, minat, kemauan dan lain sebagainya, tapi tidak dapat. Nah, dari situ, ini yang menjadi sindrom yang muncul, gejala-gejala psikologis atau gangguan atau hambatan ketika dia harusnya berkembang secara maksimal, tapi tidak muncul. Apa itu? Gamang. Aku tuh nggak tahu masa depannya seperti apa. Seusia 22 tahun tuh harusnya bisa raih apa sih kayak gitu. 23 tahun itu harusnya planningnya itu, pengembangannya itu secara skill, secara hal-hal yang lain itu bisa didapat seperti apa sih. Nah, itu yang menjadi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang harusnya bisa di-reduce sedemikian rupa, dikurangi sedemikian rupa. Itu satu, ketakutannya. Kemudian yang kedua, ada hal yang bersifat di usia itu mereka masih belum paham saya itu potensinya apa. Nah, ini dia. Mereka belum paham sebenarnya saya itu, misalkan nih kalau mau diciri-ciri, kecerdasan saya itu lebih seperti apa, misal ditinjau dari multiple intelligence-nya Gardner ya, atau hal yang lain. Saya itu kecenderungannya otak kiri atau otak kanan. Nah, itu juga masih belum muncul. Atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan secara langsung
passion, minat kerja dan lain sebagainya itu belum dipunyai. Padahal itu yang menjadi awalan sebelum mereka merencanakan sesuatu. Hal yang pertama yang dilakukan oleh seseorang yang ingin meraih kesuksesan adalah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Siapa dirinya sebenarnya, ini yang satu poin ya, start point untuk menuju ke hal yang lain berikutnya. Karena dari sini itu akan mulai kita berusaha, namanya itu plan priority. Apa itu? Perencanaan sesuai prioritas. Ada prioritasnya berarti? Ada. Nanti ada sekian banyak. Ada healthy planning, ada kemudian economic atau finance planning kayak gitu. Kemudian nanti ada yang kaitannya dengan tadi Mas kita udah bilang itu. Kaitannya dengan jodoh kayak gitu. Ada juga ini yang harus di planning ya. Karena nanti kan ada quality self. Quality self itu akan menjadi quality self itu apa bahasanya? Kualitas diri. Itu akan menjadi magnet jodoh gitu loh. Seberapa kualitas kita, ini saya percaya seperti itu, seberapa kualitas kita, karena jodoh kita itu sebenarnya ibarat seperti diri kita. Nah, pengennya seperti apa? Nah, itu baru dari jodoh dan sebagainya. Belum nanti masalah tentang career planning, masalah pekerjaan, harus merencanakan seperti apa di usia quarter life ini, apa yang harus disiap-siapkan. Dan kemudian nanti meskipun kita hanya kurang lebih 30 menit ya, setidaknya ada 2 tips yang nanti akan mungkin di sesi selanjutnya kita sampaikan, kaitannya dengan jangka pendek atau emergency ketika memang sedang stres, burnout, kaitannya dengan emergency call-nya ya, seperti apa nih? Itu satu jangka paling pendek. Oh, kalau aku baru pusing nih ngomongin ini, itu yang paling pendek seperti apa kita bisa dapatkan. Yang kedua adalah menengah dan juga jangka panjangnya, agar kita benar-benar ya sudah tahu nih, saya lulus SMA mau ngapain? Misalkan punya duit mau kuliah, oke, gua kuliah, tapi kuliahnya itu di jurusan apa? Ketika nanti masuknya kemana harus bisa benar-benar kayak gitu, itu satu. Kalau nggak punya duit harus kerja. Nah, kerjanya di mana? Ngapain? Kita mau dibentuk seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi nilai-nilai kalau kita bisa mempersiapkan dari awal. Insya Allah nih, quarter life crisis yang mungkin banyak didera orang, gampang dengan masa depan, takut dan lain sebagainya, itu menjadi awalan untuk kita bisa, oh iya, ibaratnya kalau kita mau kemana gitu ya, nggak ada planning, nggak ada gimmick, nggak tahu nggak ada tujuannya kan kemana. Betul. Ini kita akan coba sedikit banyaknya nanti, sahabat kreatif, ada mindset awal. Oh iya ya, kalau saya sudah mulai usia 18 ini, warningnya ini apa nih? Teman-teman yang lain misalkan, dia kalau misal keuangan nih ya, ini sudah mulai nabung nih, punya kartu ATM sendiri, kok aku belum sih ya. Ternyata itu ada fungsinya kartu ATM dia punya awal. Asumsinya dia sudah mempersiapkan, oh hidup mandiri, oh yang sebagainya, itu misal dari keuangan. Kalau misalkan yang lain, di sana sudah mulai kursus-kursus. Sekarang misalkan yang perlu dikembangkan adalah kursus tentang teknologi, kursus tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, atau mungkin yang lebih lanjut lagi teknologi masa depan, dia belajar listrik dan sebagainya. Nah, ini apa yang harus dipersiapkan ke sana? Nah, warning itulah yang akan menjadi petunjuk awal, sinyal awal kita itu mempersiapkan apa untuk menghadapi quarter life crisis. Quarter life crisis ini menarik sekali ketika Mas Fikri tadi bilang siapa kita sebenarnya. Ini kan menjadi modal satu start point kita. Mas, bagaimana cara kita untuk melihat siapa nih diri kita sebenarnya? Nah, ini banyak hal, Mas. Kalau di psikologi ya, ada namanya assessment. Assessment itu untuk kita melihat siapa diri kita. Caranya perlu nggak kita setiap individu melakukan assessment? Sangat perlu menurut saya. Karena gini, kadang-kadang kalau ibaratnya kita ngukur sesuatu gitu ya, berat badan gitu ya, sekian jelas 60 gitu. Tapi kalau ngawang-ngawang, kok betoknya 40 nggak bisa kita awang-awang ya. Kita harus ngukur. Ukurannya pun di dunia psikologi ya, ada psikotes itu sudah dianalisa secara validitas, reliabilitas, kemudian konsensi dan sebagainya, itu sudah diukur dan memang benar-benar seperti itu. Nah, alat tes itu yang kaitannya dengan bakat, kaitannya dengan minat, kaitannya dengan karakter kepribadian dan sebagainya, itu akan menjadi tolak ukur awal. Taruhlah ya, belajar MBTI ya, ada tes namanya MBTI, Maroon Brand itu ya. Itu menggunakan 16
sisi kepribadian kita, Yeah. dilihat dari bagaimana kita melihat otak kiri atau otak kanan, itu satu. Yang kedua, dilihat dari segi introvert atau ekstrovert kita. Harus diketahui dari Ya, awal. harus diketahui dari awal. Okay. Nanti ada 4 kombinasi biasanya masing-masing. Jumlahnya sekitar 16 itu tadi. 4 kombinasi itu akan menjelaskan, oh selama ini saya misalkan ini ya, saya pribadi, saya ENFP kurang lebih kayak gitu kombinasinya. Kombinasi ekstrovert, kemudian menggunakan lebih ke arah feeling kayak gitu, kemudian otak kanan saya kayak gitu. Penggunaannya seperti itu. Nah, ketika saya ambil alat tes itu ya, ini passion management akan keluar secara satu jenis pekerjaan. Nah, Oke. ketika sama itu jenisnya adalah, oh Fikri Abdillah, Mas Fikri ya, dijelaskan di tes itu, dia adalah seorang yang mempunyai orator ulung. Kata-kata komunikasinya bisa untuk meredakan situasi dan lain sebagainya, dan diarahkan secara singkat kata ya. Saya diarahkan ke psikolog, saya diarahkan seorang public speaker, saya diarahkan seorang ustadz, saya diarahkan ke profesi-profesi yang kaitannya mengayomi banyak orang. Muncul di situ ya. Muncul di situ. Okay. Nah, itu jadi panduan awal saya. Oh, kalau saya kerja di bengkel, nggak jadi ini. nggak jadi. Nah, ini panduan awalnya kayak gitu. Oh, kalau saya kerjanya di bagian keuangan, nggak jadi lah, malah ngetung-ngetung ke duit. Padahal kalau dikerja di keuangan, dia harus selektif, dia harus teliti, nggak boleh yang loyal. Padahal di situ dimunculkan saya itu orang yang loyal ya. Orang yang suka berbagi, orang yang mengayomi sesama kan kayak gitu. Itu. Nah, tolak awal seperti itu baru hanya satu tes ya, masih banyak tes. Ada 16 PF, SCT, DSIC dan sebagainya. Yang masing-masing punya fungsi, yang masing-masing punya ini sendiri untuk meninjau seseorang atau mengukur seseorang. Nah, kan kalau sudah tahu itu ya, jati diri itu ya, jati diri tahu. Nah, kemudian kan kita akan mendekatkan kepada lingkungan-lingkungan atau circle-circle yang sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Nah, planning itulah muncul dari situ. Planning itulah muncul, kemudian nantinya setelah itu kita akan buat board, papan kayak gitu. Apa itu papan perencanaan? Papan perencanaan itu akan diisi dengan yang kalau saya bilang nantinya akan dynamic, discipline, daily activity. 3D ya. 3D, dynamic dulu, disiplin, dan kemudian daily activity. Daily activity. Sebuah aktivitas sehari-hari yang dinamis dari Senin sampai Minggu ya, Minggu kayak gitu. Kemudian diisi dengan sesuatu yang dinamis, tidak statis. Taruhlah Senin itu apa, Selasa itu apa, tapi dalam fokusnya ke daily activity itu menuju ke yang tadi di awal, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan minat bakat skill yang kita miliki. Nah, misalkan kalau saya kemudian di orator, ustadz, kemudian mungkin psikolog, saya harus belajar tentang mendengar aktif. Saya harus belajar tentang bagaimana berkata-kata secara baik. Nah, itu masuk di situ ranahnya. Oh, Senin misalkan berteman dengan orang baru, kita bisa ngobrol bareng kayak gini. Nah, oh ini latihan saya ke sana. Begitu seterusnya. Ini namanya kalau di planning kita adalah planning to skill. Planning to skill. Nah, untuk melatih skill kita. Seperti itu kurang lebih banyak. Nanti kalau kita mau bahas sebenarnya nggak cukup sih, akan ada plan healthy-nya, belajar mempelajari kesehatan dan sebagainya kayak gitu, dan yang lebih bisa membuat panduan ke sobat kreatif semuanya. Kalau di awal dia sudah tahu dirinya sendiri mau bikin kayak gitu, kita nggak perlu sebenarnya hanya sebagai pendamping saja, tapi kita bisa bikin sesuatu itu, kemudian tetapkan goalnya. Kalau settingnya apa ini ya? Tujuannya apa? Kita mau menghadapinya ini apa? Itu penting. Kenapa? Arahan seperti sama tadi, petanya itu jelas. Berarti mappingnya dari awal tuh harus jelas ya Mas ya? Ibarat perjalanan ya. Mobil kita itu tahu dulu nih berapa cc, kemudian dia matic atau manual, ukuran bannya, jumlah penumpang berapa. Harus detail ya? Setidaknya kurang lebih kayak gitu. Kita mau ke Bromo dari Solo lewat jalan tol. Habisnya berapa gitu ya? Habisnya berapa? Lewat tol taruh kayak gitu ya. Mobil Motuba misalkan, mobil bawa bangga misalkan. Ya raisone lewat tol. Punya dananya kita cari tapi lebih jauh. Tapi setidaknya paham kita untuk sana seperti itu. Nah, atau sisi yang lain, ketika jalannya seperti itu, otomatis kita akan mengupgrade mobil kita. Ada dua pilihan. Kita sesuaikan dengan kondisi kita, atau yang kedua kita paksa diri kita
upgrade untuk bisa mobil kita itu dinaikkan. Tapi bisa itu Mas kita lakukan? Sangat bisa. Tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa kaitannya dengan belajar. Artinya tidak seperti kontraindikasi kayak minum obat salah begitu Mas? Tidak seperti itu. Akan ada efek yang mungkin akan muncul dari diri kita Mas Fikri? Yang jelas efeknya kalau kita belajar itu malah akan semakin bijak. Kecuali salah dalam belajar. Kalau salah dalam belajar kita tidak akan menjadi bijak. Bisa jadi semakin sombong atau bisa jadi malah semakin, mohon maaf, tidak cerdas atau bodoh, kurang lebih seperti itu. Artinya ini Q yang menarik ya. Jangan sampai salah belajar ini Mas Fikri. Betul sekali. Artinya butuh pendamping-pendamping yang mungkin teman kita sharing nih Mas Fikri. Betul Hal yang sekali. terbaik yang bisa kita lakukan seperti apa Mas Fikri? Seperti contoh ya, seperti sudah ya kayak gitu ya. Kita butuh mentor. Kita butuh coach, kita butuh pendamping. Itu bahasa kerennya lah. Tapi lebih nek bahasa saiki nih yo. Bestie ya. Jangan salah bestie juga. Iya, jangan salah bestie ya. Sekali salah, sharing kita juga akan salah. Sekali salah, teman yang akan menjadi ya ndek mono support si Adit tadi, si Rifki tadi. Support sistemnya itu. Support sistemnya sangat perlu ya Mas. Penting sekali untuk merencanakan bagaimana kita hadir di quarter life crisis. Bayangkan nih kalau quarter life crisis kita kebetulan usianya sama 22. Kasusnya sama semuanya. Artinya butuh variasi Mas. Nah, saling melengkapi. Itu tadi. Salah apa namanya? Sama semuanya. Wah, ini kebutuhannya kaitannya dengan masalah pekerjaan, pekerjaan. Harusnya kita punya support system yang di sana ketika ada yang kurang akan ada bantuan untuk melengkapinya. Bagaimana caranya Mas Fikri itu? Ketika kita harus menemukan orang-orang yang tepat Mas. Sebelum kita ke sana ya. Ini butuh, kalau boleh saya bilang ya, kemampuan untuk kita lebih mawas diri untuk melihat sesungguhnya situasi yang terjadi. Kalau sesuatu hal yang lingkungannya kayak memang bahasanya adalah toksik, jenuh kayak gitu, burnout kayak gitu, ya kekuatan kita mawas dirinya bagaimana untuk biar lepas dari situ, cari lingkungan baru. Cari lingkungan baru itu sekarang gampang banget. Kita ada komunitas, ada sosial media dan lain sebagainya yang bisa dipakai. Nah, ini pentingnya kalau boleh di awal itu banyak faktor. Di awal kalau kita sudah punya mindset yang terbuka ya untuk sahabat kreatif semuanya ya, itu sudah jadi landasan awal. Nah, yang berbahaya itu belum punya landasan utama di awal. Landasan utamanya apa? Ya sudahlah, misalkan nih mengalir aja begitu. Ada kayak gini yang saya temui ya di usia life quarter ini ya. Ada beberapa tipe-tipe kayak gitu ya. Contoh sederhana nih, di dunia sosial media itu wah, dia jalan-jalan, self-healing dan lain sebagainya. Seolah-olah itu untuk meredakan stres dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya malah nambah stres ya. Ada tambah satu tipe seperti itu. Dia merasa my life is well. Jadi ini tipe satu ya. Hidup saya ke depan akan baik, tapi gue nggak ngapa-ngapain, seolah-olah ya udah kayak gitu. Ada tipe jadi santai aja itu. Ada tipe yang kedua, hidup saya ke depan akan baik, tapi saya harus harus ngapa-ngapain. Ada tipe ketiga, saya nggak tahu hidup saya ke depan, tapi saya juga nggak ngapa-ngapain. Yang keempat, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hidup saya kok masih gampang kayak gini. Nah, solusi yang keempat ini sebenarnya harus evaluasi lagi. What's wrong? Ada yang salah caranya, baik secara komunikatif dan sebagainya. Nah, tipe yang paling menyenangkan itu di tipe kedua ini. Dia sudah berusaha dan yakin tentang kondisi ke depan itu akan seperti apa. Nah, kalau bahasa improvement ya, bahasa pengembangan diri yang lebih ini ya, itu ada namanya Kaizen ya? Iya. Mungkin Mas Adit udah sering dengar kan kayak gitu. Kaizen ya tidak hanya sekedar kereta cepat, tidak. Tapi itu sistem di mana ada, kalau bahasanya itu change kayak gitu, sistem perubahan. Tapi perubahannya itu evaluasi, perbaiki. Dan itu kayak circle-nya terus menerus gitu. Sehingga progresnya itu luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini, saya bilang potensi awal untuk melewati quarter life crisisnya itu 99% insya Allah berhasil. Kenapa? Karena dia bisa belajar dari pengalaman. Dia bisa belajar dari masalah-masalah yang ada, kemudian dia menuju ke tempat yang ingin dia tuju kayak gitu. Beda halnya dengan mereka-mereka yang daya tahannya, agilnya itu kurang kayak gitu. Kenapa?
22 tahun, karena tidak punya ini, tidak punya sekolah sudah selesai, kuliah sudah selesai, cari pekerjaan nggak dapat gitu. Misalkan nih orang yang punya akil yang belajar seperti tipe yang kedua tadi, kalau dia merasa ngirim lamaran kemana-mana nggak berhasil, evaluasinya kan tinggal dua. Satu, lamaran saya ada yang salah. Yang kedua, mungkin saya tidak ditakdirkan sebagai seorang karyawan, tapi seorang entrepreneur, seorang wirausaha. Kenapa tidak mulai wirausaha gitu? Itu pernah saya alami gitu. Dan hasilnya memang ya saya garisnya itu bukan sebagai seorang karyawan gitu loh. Sekian banyak sudah dicoba, amplop di mana-mana, tidak dengan evaluasinya kan tinggal dua itu tadi. Satu, ada yang salah nih dengan saya melamar nih. Bisa jadi yang salah lamarannya, bisa jadi saya mungkin lamarnya di tempat yang salah. Itu bagi Mas Fikri bisa mengevaluasi diri. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin masih belum menemukan Mas Fikri? Nah, itu nanti tinggal sebenarnya ya, setiap manusia kita itu ada aha moment. Oke. Jadi fase manusia pasti nih melalui entah itu tadi kita ngobrol masalah virus, mbok piye-piye semua akan corona pada waktunya kan. Nah, mbok piye-piye semua akan aha moment pada waktunya. Pasti ya ketemu ya Mas ya, momen pada waktunya itu Mas. Pertinggi ini ya. Pertanyaannya, kapan momen itu akan muncul? Kapan momen itu akan muncul? Yang kedua, ini masalah sense. Oke. Kepekaan. Apakah kita peka terhadap itu atau tidak, Mas? Nah, tapi saya pribadi itu akan selalu diberikan itu, dan tinggal nanti oh ya pekanya itu kapan. Ada yang cepat responnya saat itu juga ada masalah, ada musibah atau apa, atau ada sesuatu hal yang stuck dalam proses quarter life. Oh ini terus gitu ya. Dia sense-nya kalau bagus itu iya ngene. Tapi ada yang jajal sih kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun melalui proses itu ya. Melalui proses itu. Karena kan kalau boleh dibilang ketika tangganya jalannya memang masing-masing ya. Yang bilang itu Tom Hardy kan kayak gitu. Jadi nanti masuknya itu 22 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Orang ngerti tapi ABG melalui itu loh. Nah, sense itu sopo. Nah, biasanya yang mereka punya sense itu tinggi, mereka itu ya seperti tipe nomor 2 itu. Mereka menganggap hidup itu orang ngono-ngono wae. Tapi sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa. Hidup itu adalah extraordinary. Kalau saya boleh bilang ya, ini saya selalu pakai di training saya gitu. Yen kowe uripmu ya ngeluh kayak gitu ya. Kalau kamu mengeluh, hidupku kok gini-gini aja. Nah, sing mbok lakoni iki mesti ya gitu aja. Mesti ngono pi. Itu saya pakai quote selalu itu, dan akan membuat kita oh iya ya. Artinya jangan pernah kita ngeluh dengan kehidupan ini Mas Fikri. Artinya jangan pernah ngeluh, tapi sambat sih boleh, tapi sithik wae. Ning ojo diketokke banget. Ojo diketokke banget ya. Karena kadang sambat itu malah jadi titik awal. Percaya atau tidak itu. Asal tidak terlalu kakean ya. Nek kakean kok dadi apa jenenge males lemes ora surung karo ayang. Tadi apa titik-titik ayang-ayangan. Ayang-ayangan tadi nih ya. Intinya adalah semacam itu, dan ini akan menjadi titik tolak ya kalau tadi kita satu masalah agar tahu tentang potensi diri, tahu tentang peta kehidupan, upgrade skill-nya seperti apa. Kemudian permasalahannya seperti apa. Kemudian yang kedua, pandai atau tepat atau efisien dalam merencanakan. Kan seperti tadi ada daily disiplin harus memang dibikin. Itu pun, triple D tadi ya, itu bisa dipakai itu. Dan itu bisa dibuat apapun kayak gitu. Tidak hanya sekedar upgrade skill, tapi untuk perencanaan yang lain, perencanaan keuangan. Misalkan kalau kita pengen nih naik haji setahun sekian atau umroh tahun sekian dengan asumsi nilai 35 juta lah kan gitu kurang lebih. Dalam sekian tahun itu meraih 35 jutanya di daily disiplin dinamik activity-nya itu apa gitu. Itu juga bisa dipakai. Misalkan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu ya. Itu kan menjadi ini nabungnya, ada tabungan coret-coret itu ya. Itu bisa dipakai 20.000 satu hari itu akan menjadi hal itu keuangan. Kalau kesehatan, nanti kita sepekan itu 3 kali misalkan olahraga ringan dan sebagainya. Tujuannya apa kan? Misalkan kita pengen
30 tahun itu masih bisa untuk gendong anak misalnya kayak gitu. Kita itu hal yang sederhana. Itu dari kesehatan. Nanti misalkan juga kaitannya dengan jodoh itu tadi. Kalau kita menginginkan jodoh yang solihah kayak gitu ya, Mas Rifki misalkan kayak gitu yang istilahnya penyayang, kita juga harus introspeksi ke diri kita. Kita bikin dynamic disiplin activity-nya juga gitu. Oh iya, saya harus belajar tentang nilai-nilai keilmuan. Kalau jadi bapak itu sisi parentingnya apa, jangan sampai fatherless atau tidak ada bapak itu hadir di anak-anak kita. Itu kemudian kalau misalkan hal yang lain lagi, planning kita untuk bikin rumah ya dibikin seperti itu. Bikin rumah itu kira-kira beli itu sekian ratus juta atau berapa itu. Kemudian cara menuju sana networkingnya harus diperluas. Itu dari situ. Karir misalkan, karir ya, kalau di luar ASN misalkan ya, oh saya usia 30 itu lebih, saya pengen jadi manajer kayak gitu. Kalau sudah bekerja ya, kalau alhamdulillah kalau di pekerjaan itu career plan-nya bagus atau career development-nya bagus ya udah dipakai. Tapi kalau misalkan itu tidak belum sejalan atau entrepreneur kayak gitu ya pakai dynamic disiplin seperti itu seperti apa. Ini live your plan ini ya, apa namanya, yang membedakan, kalau saya boleh bilang ya, karena saya pernah baca dulu antara India, Jepang, kemudian Korea Selatan, kemudian Indonesia. Saya reduce karena biar lebih sesuai dengan materi ini dengan 3 negara kayak gitu, atau 2 negara lah boleh, Korea Selatan dan Indonesia. Dulunya Korea Selatan dengan Indonesia, ketika Indonesia pertama kali merdeka, Korea Selatan jauh daripada kita, baik dari segi ekonomi, dari sebagainya dan sebagainya. Tapi yang membedakan secara hal yang luar biasa, mereka baik dalam diri sendiri ataupun dari satu negara diawali dari hutang negara yang dibayar secara bareng-bareng oleh rakyat, ditambahi dengan komitmen yang kuat. Mereka harus menyusun satu rencana. 10 tahun saya harus seperti ini, 20 tahun harus seperti ini, 25 tahun harus seperti ini, 50 tahun harus seperti ini, dan seterusnya. Dan itu faktanya dibuktikan dengan kondisi sekarang. Bagaimana mereka dalam tanda kutip ya menjajah, mengekspansi kita dengan budaya popnya, dengan berbagai macam hal-hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Itu ada life plan yang jelas. Nah, kalau mau diaplikasikan di quarter life ini ya, ya itu semangat itulah yang sebenarnya harus kita bawa. Semangat kultur Koreanya itu ada value-nya itu. Ojo gur ngikut tok. Iya, aku yo jane army karo elok John yang BTS Mania harus Super Junior ya. Kita jiko itunya untuk menuju kita menghadapi krisis yang seperempat abad. Nah, kalau jane yo usianya bener sih, kalau kita muslim kan 63 dibagi 4 ada sekitar 2. Jatuhnya 18 kan? Ya. Kurang lebih hampir sama 18 sampai 30 dekade. Quarter crisis life ini. Artinya nggak perlu lagu lagi ya Mas Fikri ya. Betul. Ketika kita memasuki masa-masa itu, ada hal yang bisa disampaikan Mas Fikri bagi teman-teman sahabat kreatif di usia 18 sampai 25 biar tidak takut seperti Iktaf. Nanti kita bakal muter lagunya Iktaf ini. Semoga jadi inspirasi nih buat sahabat kreatif. Terakhir ya ini ya. Terakhir Mas Fikri. Oke, baik sahabat. Nanti terakhir hari ini, tapi besok Senin kita diajak lagi nih ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Kangen banget nih pokoknya suasana malam-malam di sini. Pokoknya nanti Mas Fikri ada jam khusus lah biar kita bisa nyambung terus ya. Nggak ada bakmi Jawa ya. Oke, yang terakhir untuk sobat kreatif semua ya, ini quarter life crisis ini sering didengung-dengungkan sekarang ya. Kalau saya boleh bilang sebenarnya kata ini muncul karena memang kondisi yang sedang dialami, sindrom yang dialami atau fase yang dialami oleh teman-teman semuanya, khususnya yang lebih utama adalah usia-usia menjelang kalau boleh dibilang sekitar 25 tahun. Nah, kalau di sini lebih ke arah yang dimana dia kuliah selesai kemudian galau mau kemana. Tapi yang jelas usia 18-30 atau mungkin 30 ke atas sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk kita berbenah. Tidak ada kata terlambat kita untuk berubah, tidak ada kata terlambat kita mengevaluasi diri. Kuncinya adalah bagaimana kita disiplin, serius, konsistensi, menghadirkan segenap tujuan kita benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Kalau di film 5cm disampaikan, taruhlah di depan hidungmu sebesar 5 cm, kemudian tunjuk mana yang akan kamu tunjuk, berikanlah
rasa kita, kemudian imajinasi kita, hayalan kita, ataupun keinginan kita ke depan selama 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, kita tunjuk ke arah depan kita mau jadi apa. Tidak hanya sekedar menunjuk, tapi benar-benar yakinlah. Ibaratnya kita sudah tahu siapa kita, diri kita gunakan apa yang sudah diberikan ini menjadi sebuah kenikmatan untuk kita maksimalkan dalam kehidupan kita, meraih asa, meraih harapan, meraih cita-cita. Itu adalah satu kunci. Kemudian yang lain, yang utama adalah bagaimana kita harus selalu terus untuk mengembangkan diri kita dan terus belajar. Kalau kata Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Tetap bodoh, tetap lapar. Karena itu akan menjadi kunci bagaimana kita menjadi manusia sesungguhnya. Karena manusia sesungguhnya tidak ingin menjadikan dirinya menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi menjadikan dirinya bagaimana menjadikan orang lain lebih baik daripada dirinya. Demikian, terima kasih sahabat kreatif dan RRI Pro 2 FM. Semoga kita terus memberikan malam-malam yang terus membara kepada kita sekalian. Mas, terima kasih ya. Yuk. Semoga apa yang kita obrolkan malam hari ini bisa menjadi sebuah support system baru juga untuk teman-teman, untuk sahabat kreatif, biar tidak galau dan bimbang di 4 quarter life crisis. Semoga sudah ada solusi, dan mungkin nanti kalau pengen ngerti lebih jauh tentang Mas Fikri Aprilia, ada di mana, Mas? Saya dicari di web jelajahindonesia.com atau di Instagram @brad_cordova. Nanti ada info-info menarik di sana kaitannya dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan people development, pengembangan diri kita. Insya Allah tidak hanya sekedar di dunia tapi di akhirat kayak gitu ya. Mas Fikri, terima kasih untuk waktunya malam hari ini bisa bergabung dengan Pro 2. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Ya, sama-sama Mas. Demikian bareng Fikri Aprilia, dan kita sudah ngobrol luar biasa.